Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Al-Kahfi jilid ketiga. Di pembahasan yang berikutnya kita akan masuk wazan ya, fa'lala ya, wazan fa'lala. Kita buka kitabnya di halaman 66. Baik ya. Di halaman 66 kita akan masuk pada wazan berikutnya, yaitu fa'lala yufa'lilu, rubai mujarrad ya. Rubai mujarrad. Ya, ini sudah masuk bagian-bagian akhir, mudha'af sudah mau selesai. Bedanya tinggal tersisa dua pola lagi untuk menyelesaikan mudha'af. Mudha'af di sini bedanya apa? Ini mudha'afnya tidak ditasydid gitu ya. Ini mudha'af yang tidak ditasydid karena dua huruf yang sama itu terletak tidak bersebelahan, alias terselang-seling. Sehingga ini mudha'af tapi tidak tasydid, tidak diidgham. Ya, kita baca nanti seperti biasa, diikuti masing-masing ya. Open mic boleh, tidak open mic juga boleh. Yang penting kita mengikuti, karena shorof itu intinya setoran ya. Qala mu'allif rahimahullah ar-rubai muzal muzarrad ya. Wazan fa'lala yufa'lilu fa'latan wa fi'lalan. Zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Berarti masdar yang pertama adalah fa'lalatan, masdar yang kedua adalah fi'lalan. Kita masuk tasrif asli. Di sini polanya sudah kita dianggap sudah hafal ya, polanya, sehingga langsung dia masukkan zalzala ya, zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan, muzalzilun muzalzalun, zalzil la tuzalzil muzalzalun muzalzalun, zulzila yuzalzalu ya. Dan artinya adalah apa? Zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berarti menggoncangkan. Kalau kalimat aktif menggoncangkan, kalimat pasifnya digoncangkan. Soal ini mudah, kemudian terlihat wa tasriful mudha'afi min hadzal babi kat tasrifis sahihi minhu. Jadi seakan-akan ini bab mudha'af tapi seakan-akan seperti apa? Seperti bab sahihnya, seperti tasrifnya fi'il yang sahih. Maka ya, fakis alai. Apa makna fakis alai? Ya, bisa bermakna bandingkanlah. Maka bandingkanlah dua kondisi tersebut. Intinya di sini ada kondisi mudha'af, sekaligus ini kondisi fi'il yang sahih juga bisa. Karena zalzala ini sudah kita bahas di pembahasan fi'il-fi'il yang salim ya, yang sahih. Dan kemudian terlihat al-amsilah, latihan atau soal-soalnya, contoh-contoh yang lain tidak selain dari zalzala. Ini ada qalqala. Ma makna qalqala? Qalqala bermakna menggerakkan. Sebenarnya maknanya banyak, tinggal nanti pilih saja. Ada makna menggerakkan, ada makna juga menggoncangkan. Mungkin biar berbeda diganti maknanya menggerakkan gitu ya. Qalqala. Sudah? Kemudian kita coba tasrif ke zalzala tadi, ke fa'lala. Kita masukkan qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan, muqalqilun muqalqalun qalqil la tuqalqil, muqalqalun muqalqalun qulqila yuqalqalun. Baik ya, insyaallah bisa ya. Kemudian berikutnya ada contoh kedua, ada zahzaha, artinya memindahkan.
memindahkan, ya. Zahzah. Kita masukkan zahzaha yuzahzihu zahzahatan wa zihzahan muzahzihun muzahzahun zahzih la tuzahzih muzahzahun muzahzahun zuhziha yuzahzahu. Bagian juga insyaallah mudah. Berikutnya ada contoh ketiga, ada rafrafa, artinya ada juga maknanya, 3 makna di sini. Yang mungkin yang lebih utama adalah mengepakkan sayap, ya. Rafrafa, mengepakkan sayap. Kalau dikaitkan dengan perbuatan burung, ya, mengepakkan sayap. Rafrafa yurafrifu, rafrafatan warifrafan, murafrifun murafrafun, rafrif la turafrif, murafrafun murafrafun, rufrifa yuraf raf. Ya, insyaallah ini mudah. Berikutnya ada damdama. Damdama maknanya, di antara maknanya adalah membinasakan. Ya, membinasakan. Kita masukkan damdama yudamdimu damdamatan wa dimdaman mudamdimun mudamdamun damdim la tudamdim mudamdamun mudamdamun. Ya, kita kalau bisa tidak lagi melihat cetakannya, template-nya. Sekarang masuk nahnaha. Nahnaha bermakna menolak dengan penolakan dengan kasar, menolak dengan kasar. Nahnaha, nahnaha yunahnihu nahnahatan wa nihnahan munahnihun munahnahun nahnih la tunahnih munahnahun munahnahun. Udah ya, insyaallah. Berikutnya daba-daba. Daba-daba bermakna merangkak. Jika dikaitkan dengan perbuatan anak kecil, maka artinya daba-daba itu artinya merangkak. Ya. Daba-daba yudabadibu daba-dabatan wadibadaban mudabadibun mudabadabun dabadib la tudabadib mudabadabun mudabadabun. Juga insyaallah mudah. Berikutnya ada domdoma. Apa makna domdoma? Domdoma bermakna berani. Domdoma bermakna syajua. Syajua, ya, berani. Domdoma yudamdimu domdomatan domdomatan, ya. Wadimdaman mudamdimun mudamdamun domdim la tudamdim mudamdamun mudamdamun. Ini juga insyaallah mudah. Yang terakhir waswasa. Artinya waswas, ya, merasa gelisah, cemas, dan seterusnya. Merasa bersalah juga bisa. Ya. Waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan muwaswisun muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun. Ya, biasa ini mudah. Pola fa'lala seakan-akan kita membaca pola yang salim, ya. Bukan, ini tidak hanya mudha'af tapi juga salim. Berikutnya ada rubai mazid fi. Ini rubai ketambahan huruf, ya. Tadi fa'lala tinggal tambahkan tak aja. Jadi tambahannya huruf taknya itu. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Contohnya adalah tazalzala. Apa bedanya tazalzala dengan zalzala? Ma makna tazalzala? Kalau pakai ta, ya, maka dia maknanya bergoncang, gitu aja. Bergoncang, ya. Tapi kalau zalzala itu menggoncangkan. Sehingga bedanya apa? Kalau zalzala, pola sebelumnya itu fi'il muta'addi. Kalau tazalzala justru menjadi lazim. Semakin bertambah hurufnya malah jadi lazim. Tidak punya objek, tidak punya maf'ul bih. Sedangkan zalzala yang pendek, lafadznya lebih pendek, huruf-hurufnya lebih sedikit, dan justru ini fi'il muta'addi, punya objek dia sehingga diartikan menggoncangkan. Kalau tazalzala artinya bergoncang. Ya. Contohnya adalah tazalzala, kita baca di sini.
Tazalzala yatazalzalu tazalzulan mutazalzilun mutazalzalun. Tuh, salah ketik ya. Di isim maf'ulnya harusnya apa? Mutazalzalun. Di cetakan Ana ini typo, salah ketik. Ulangi. Tazalzala yatazalzalu tazalzulan mutazalzilun tazalzul. Afwan, tazalzal ya. Benar. Tazalzala tazalla tatazalzal. Nah, ini juga salah ya. Harusnya ada tak lagi ya. La tatazalzal gitu. Karena tazalzal kan fi'il madhi, sedangkan la nahi itu masuknya pada fi'il mudhari mukhatab ya kan? Harusnya la tatazalzal. Mutazalzalun, mutazalzalun juga harusnya dibaca mutazalzalun. Mutazalzalun karena isim zaman dan makan mirip atau sama dengan isim maf'ul biasanya. Ya, harusnya demikian. Kita baca dulu. Tuzulzila yutazalzalu. Benar ya, bentuk majhulnya benar. Tuzulzila yutazalzalu. Ada penjelasan apa di sini? Tasriful mudha'afi min hadzal bab ka tasrif bis sahih minhu. Ya, intinya sama aja kayak tadi. Intinya tasrif mudha'af di sini mirip atau sama seperti seakan-akan tasrif sahih. Sebenarnya mudha'af itu kan sahih juga ya. Mungkin maksudnya sama seperti tasrif yang fi'il salim ya. Fi'il kan sahih itu kan ada 3 ya. Salim, mudha'af dengan apa? Mahmus ya. 3 kan? Itu semua sahih ya. Nah, mungkin maksudnya dibandingkan dengan salim. Ya, mudha'af dengan salim ini sama. Al-amsilah contoh-contohnya ada tarod rodo ya. Tinggal masukkan saja di polanya. Ma makna tarod rodo? Tarod rodo itu artinya menjadi pecah. Menjadi remuk atau pecah. Tarod rodo. Yuk kita masukkan. Kita lihat dulu boleh deh. Kita sambil masih lihat. Kita nyontek dulu. Nah ini ya. Kita coba. Tarod rodo. Artinya menjadi pecah. Tarod rodo ya tarod rodu. Tarod rudon. Mutarod ridun. Mutarod rodun. Tarod rod. La tatarod rod. Mutarod rodun. Mutarod rodun. Ya. Turud ridho. Yutarod rodu. Sama bisa ya. Walaupun agak sulit karena ada dotnya. Berikutnya ada tazahzaha. Apa makna tazahzaha? Ya. Tazahzaha. Ya, menjadi jauh. Menjadi jauh. Tazahzaha. Ya tazahzahu. Terus. Tazahzuhan. Mutazahzihun. Mutazahzahun. Tazahzah. La tatazahzah. Mutazahzahun. Mutazahzahun. Tuzuhziha. Yutazahzahun. Ya biar soalnya juga mudah. Berikutnya contoh yang lain ada takak-ka'a ya. Apa makna takak-ka'a? Takak-ka'a itu artinya bisa bermakna takut ya. Takut atau gagap berbicara. Takut dalam berbicara, berarti gagap ya. Takak-ka'a, gagap dalam berbicara. Terbata-bata. Baik, takak-ka'a ya takak-ka'u. Takak-ku'an mutakak-ki'un. Takak-ka'la takak-ka' mutakak-ka'un. Mutakak-ka'un. Tuku-ki'ah. Yutaka-ka'u. Semua mudah ya. Berikutnya ada taroko-roko. Apa makna taroko-roko? Artinya berlinang air mata. Berlinang air mata. Nah, kita coba. Taroko-roko, ya taroko-roku. Taroko-rukon, mutaroko-rikun, mutaroko-rokun. Taroko-roko. La tataroko-roko. Mutaroko-rokun, mutaroko-rokun. Baik, saya insyaAllah. Lanjut terakhir tadoh doha. Tadoh
Doha. Apa makna tadoh doha? Tadoh doha. Maknanya berkelap-kelip. Ya, berkelap-kelip. Tadoh doha. Kita coba. Tadoh doha. Ya tadoh dohu. Tadoh duhan. Nah, salah ya. Tadoh duhan. Hati-hati tergelincir. Tadoh duhan. Yutadoh dohun. Tadoh duhan. Berarti mutadoh dihun ya. Mutadoh dihun. Mutadoh dohun. Ya. Tadoh doh. La tatadoh doh. Mutadoh dohun. Mutadoh dohun. Tuduh diha. Yutadoh dohu. Tapi insyaallah juga mudah. Baik. Kita coba masuk ke mu'tal. Al-mu'talu. Al-mu'talu huwa makan ahadu ahrufihi al-asliyah harfa inatin. Apa itu lafaz yang mu'tal? Yaitu lafaz yang salah satu hurufnya, yang salah satu huruf asli ya, bukan huruf tambahan. Yang salah satu huruf aslinya itu berupa huruf cacat. Apa itu huruf cacat? Wahiyya al-wawu wal alifu wal ya. Wawu, alif dan ya di huruf pertama atau di fa fi'il, ain fi'il ataupun lam fi'ilnya. Wa yu'raful mu'tallu min al-af'ali fil mudhari'i wal mazidi fi bihi wal mazidi fi birruju' ila al-madi wal mujarrad. Ya. Dikenalnya fi'il mu'tal berasal dari fi'il mudhari'. Ya, fi'il mu'tal dapat diketahui dari fi'il mudhari' yang fi'il mudhari' dan fi'il mazidnya. Saya ulangi. Fi'il mu'tal wa yu'raful mu'tallu min al-af'ali fil mudhari'i wal mazidi fihi birruju'i ila al-madi al-mujarrad. Ya. Fi'il mu'tal yang kondisinya mudhari' ya, dapat kita ketahui dengan cara merujuk pada fi'il madi yang mujarrad. Fi'il mu'tal yang mudhari' mazid ya. Mudhari' mazid itu ya. Ya tentu mudhari' itu mazid ya. Kenapa mudhari' itu mazid? Karena ada huruf tambahan minimal huruf apa? Minimal huruf ya mudhara'ah. Itu kan huruf tambahan. Ya, sehingga harus merujuk pada fi'il mudhari, fi'il madi mujarradnya. Semua merujuk kepada madi mujarrad ya. Yaitu pola atau wazan 1 sampai wazan 6 ya. Untuk yang sulasi. Nanti rubai yaitu yang fa'ala tadi. Rubai cuma 1 saja. Baik, kita lihat sini prakteknya seperti apa. Ini ada macam-macamnya. Aqsamul mu'talli wa yanqasimul mu'tallu ala khamsati aqsamin. Ada 5 macam pembagian dari mu'tal. Yang pertama mu'talul fa, mu'tal pada fa fi'ilnya, contohnya wa'ada, warisa ya. Wa yusamma aidan al-misal. Mu'tal yang pertama disebut al-misal karena yang cacat adalah huruf fa fi'ilnya. Ya. Wa'ada menjanjikan ya. Wa'ada, warisa mewariskan. Mu'tal yang kedua, tsani mu'talul aini, mu'tal pada ain fi'ilnya, pada tengah-tengahnya, contohnya qala, ba'a, qala berkata, ba'a menjual ya. Maisam aidon al-ajwaf. Al-ajwaf dinamakan dengan ajwaf, dari kata jauf ya. Rongga. Rongga itu kan di tengah-tengah ya. Rongga-rongga ya. Baik, yang ketiga mu'talul lam, mu'tal pada lam fi'ilnya pada biasanya kalau sulasi mujarrad pada huruf ketiga ya. Contohnya ghaza dengan dana makna ghaza berperang. Berperang. Kalau dana apa dana? Dana yadni ya. Artinya bisa dekat, bisa hina, dekat, hina, rendah, mana-mana semisal itu. Wa yusamma aidan naqis, dinamakan juga dengan naqis ketika huruf pada lam fi'ilnya berupa huruf mu'tal atau huruf ilat, huruf cacat. Yang keempat,
Mu'talul fa'i wal lam, sekaligus dua-duanya. Fa dengan lam. Fa fi'il dengan lam fi'ilnya artinya huruf pertama dan huruf terakhir ya. Contohnya waqo, wafa ya. Waqo artinya waqo, waqo yaki wiko ya kan. Apa menjaga ya. Makanya ada istilah nun wiqayah itu dari kata waqo, artinya menjaga, melindungi agar akhiran fi'il itu tidak dikasrah, dijaga dengan nun wiqayah. Nah, di sini waqo artinya menjaga, wafa artinya apa? Wafa, apa wafa? Maknanya juga banyak, bisa dipilih salah satu misalnya maknanya wafa itu memelihara juga boleh. Ya, mencukupi juga boleh, memberikan, ya, maknanya banyak, memenuhi ya. Jadi kemudian disebut dengan dinamakan dengan lafif mafruk. Dari kata mafruk, mafruk itu yang terpisah, ya kan? Jadi cacatnya terpisah di fa fi'il dengan lam fi'il, terpisah dengan ain fi'il. Berikutnya yang terakhir ada mu'talul ain wal lam. Ini cacatnya di huruf di ain fi'il sama lam fi'il sehingga tidak terpisah, bergandengan. Contohnya ada tawa, ya. Nawa. Apa makna tawa? Tawa, apa tawa? Melipat ya, menggulung, namanya tawa, melipat atau menggulung. Apa makna nawa? Ma makna nawa? Nawa maknanya niat ya, dari kata niat. Nanti muncul istilah turunannya apa? Niat nawa ya. Nanti muncul istilah niat atau maksud ya. Kemudian wa yusamma aidun lafif makrun, dinamakan dengan lafif makrun karena dari kata asal katanya makrun itu apa? Koren. Koren itu sesuatu yang bergandengan. Ya, sesuatu yang berdekatan. Baik, alhamdulillah ini pengantar untuk lafaz yang mu'tal. Kita mau coba ya, salah satu ya. Sini kita masuk pada yang tasrif fil mu'tal. Wa yusarraful mu'talul bi taghyiri harfil illati imma bil qalbi awil hadfi awil naqli. Jadi tasrifnya fil mu'tal dengan mengubah huruf cacatnya. Nanti huruf cacatnya akan berubah-ubah. Imma baik itu bil qalbi dengan cara ditukar. Qalb itu ditukar ya maksudnya. Bukan artinya hati, kan ya, dengan hati bukan, tapi ditukar nanti. Jadi huruf yang mu'tal itu yang cacat itu ditukar dengan huruf yang sahih posisinya. Ada juga dengan cara dihazaf, langsung dihapus ada. Ada yang nakal apa nakal? Nakal ya dipindah ya, dipindah aja gitu. Nah, kalau kan dibulak-balik, ya, ditukar bisa jadi ya. Kita lihat sini, kita ambil contoh yang misal ya, yang golongan pertama. Misal yang apa tadi? Misal mana yang cacat huruf fa fi'ilnya ya. Jadi kita coba di sini ada wa'ada. Baik, bayangkan ini tasrif ya, bayangkan tabel tasrif. Fil madi, fil mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amr, la nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, dan madi majhul, mudhari majhul. Kita coba ya. Wa'ada. Wa'ada ya'idu 'idatan. Ulangi ya. Wa'ada ya'idu 'idatan, wa'idun maw'udun 'id, la ta'id. Maw'idun mi'adun, wu'ida yu'adu. Tapi ini tidak ada masalah, ini benar. Namun memang namanya mu'tal ya seperti ini. Benar-benar kita harus banyak jam terbang untuk mentasrif, membaca, ya kalau bisa sambil mengajar. Itu akan lebih mudah terhafal dan teringat. Murni kalau yang mu'tal ini hafalan. Ya. Pola ini sebatas sedikit membantu saja. Karena nanti kenyataannya pola ini tidak begitu efektif ya. Karena tadi ada qalb, ada hadzaf, ada naql, ada ditukar, ada yang jadi tidak sesuai kaidah tasrif sebenarnya. Contoh, wa'ada ya'idu, ya kan? Ini kan sudah keluar dari pola. Polanya apa? Fa'ala yaf'ilu kan? Iya, harusnya ya kan? Harusnya kalau normal itu wa'ada
idu. Idu. Kan fa'ala yaf'ilu. Wa'ada idu harusnya. Tapi ya seperti itulah huruf cacat ya. Kalau di sini wa'ada idu berarti termasuk yang apa? Qalb, hadzaf atau naql? Benar ya. Ini hadzaf bukan qalb, bukan naql. Ini hadzaf, murni hadzaf karena asalnya adalah wa'ada idu. Itu wawunya dihapus. Hadzaf ya. Bukan ditukar dan juga bukan dipindah. Baik. Ya seperti itu ya, kurang lebih gambaran mentasrif fi'il mu'tal. Insyaallah ini cukup dulu sampel ya. Di bawahnya itu ada ajwaf, ada nakis, ya sampelnya masing-masing cuma diberi satu. Lafif mafruk, lafif makrun, insyaallah dibahas di pertemuan berikutnya baru bahas i'lal ya, prosesnya bagaimana sampai bisa menjadi kata tersebut. Ya, misalnya tiba-tiba tadi apa? Wa'ada ya'idu, bagaimana proses bisa menjadi ya'idu. Nah, itu yang nanti dibahas di sini di bagian i'lal. Insyaallah taala. Indah kemusoal ada pertanyaan di sini. Jelas ya, insyaallah dicatat kita sudah sampai halaman 69 ya. Halaman 69. Insyaallah semoga dimudahkan menyelesaikan kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharfi jilid ketiga pada kesempatan kali ini. Semoga ini baru separuh perjalanan, masih tersisa sekitar separuh lagi, 45% ya dari total materi dari kitab Al-Kafi. Baik, ya kita pelan-pelan saja semampu yang kita bisa, praktek yang sering gitu aja. Sering-sering dibaca ketika lagi berkendara selama tidak mengurangi konsentrasi ya, menunggu lampu merah. Kita coba ya, tasrif wa'ada ya'idu idatan wa'idun maw'udun id la ta'id maw'idun mi'adun wa'ida yu'adu gitu ya. Jadi coba-coba terus karena mu'tal ini murni terlibatnya hafalannya. Tidak hanya sebatas rumus, tapi murni melibatkan juga hafal. Wa'ada ya'idu dan seterusnya. Jadi mungkin demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.